Bang Judika, Pak Dasko sudah menginstruksikan masyarakat tidak perlu takut terkait royalti, ini gimana sebagai musisi? Ya udah ya, menurut kita sih, aku sih sebenarnya lagi nggak pengen ngomong masalah royalti ya, karena negara kita ini lebih penting, masalahnya banyak sekali. Jadi aku sebenarnya secara pribadi sudah senang kemarin masalah royalti ini dibawa ke negara. Gitu loh. Kita udah ketemu Komisi 13 yang akan mengatur nanti untuk revisi undang-undangnya. Jadi Pak Dasko juga udah ngomong dari pemerintah untuk tenang-tenang dulu. Udah kita ikutin. Jadi nanti kita tinggal nunggu akan dipanggil dari pemerintah untuk perumusan nanti revisi undang-undangnya. Jadi kita tunggu. Berarti sudah cukup pos dalam hati Abang sebagai musisi, artinya aspirasi sudah didengarkan segala macam, tinggal menunggu hasilnya. Kan aku dari dulu bilang semua musisi ini sebenarnya tujuannya baik, cuman kadang-kadang kan suaranya berbeda gitu. Jalan keluar yang disuarakan itu berbeda. Jadi aku merasa kita ini semuanya niatnya baik, makanya ketemu di DPR ini udah paling baik. Nanti kita tunggu kan apa, ini aturan ini nanti buat legacy buat anak-anak kita, karena proses ini kan panjang, supaya nanti ketika undang-undang ini sudah dibuat, revisi ini harus sudah jelas, pencipta tidak lagi mengeluh dengan regulasi yang jelas tentang hak-hak mereka. Penyanyi juga tahu di dalam hak cipta ini seperti apa hak-haknya dia juga untuk lagu-lagu yang dibawakan. Jadi semua nyaman gitu, promotor yang menyelenggarakan juga. Jadi memang perlu regulasi yang dari pemerintah, dan itu yang akan disusun. Jadi kita tunggu aja. Berarti semuanya udah saling menguntungkan, nggak ada yang satu pihak diuntungkan dan dirugikan? Enggak dong, harusnya undang-undang ini memang harus menguntungkan. Apalagi ini undang-undang hak cipta, kita setuju ini lebih membahas tentang orang yang menciptakan sesuatu gitu. Tapi kan di sana ada terkaitnya, itu yang harus dibahas semua gitu. Misalnya penyanyi gimana terhadap lagu-lagu ini, seperti apa urusannya dia di dalam sini, seperti apa bentuk implementasi undang-undang ini di dalam pelaksanaannya nanti. Itu yang paling penting. Jadi udah bener ke sana, kemarin juga kita udah bertemu, dan aku pikir sih setelah ini nanti revisinya mudah-mudahan akan menyenangkan semua pihak, terutama para pencipta lagu gitu, yang selama ini memang hak-haknya itu masih keran-keran hak ekonomi mereka itu masih banyak yang tersumbat, dan ini yang harus dibereskan sama-sama. Bang, ketika off air kemarin mungkin ada pihak promotor yang masih menanyakan terkait ya keresahan royalti di sini, atau seperti apa sih, atau sudah semua clear ketika di lapangan? Kalau kita penyanyi yang menjalankan sesuai regulasi aja, jadi kita juga, karena aku juga selalu bilang aku juga pencipta lagu, semua orang kita hargain gitu. Tapi kan memang regulasi ini penting supaya tidak ada fitnah-fitnah yang terjadi karena ketidakjelasan rules seperti apa. Jadi IO sekarang masih banyak yang nanya, ini begini, ini begini, yang ini nggak ribet, yang sana. Ya itu yang kita susah. Jadi kalau aku sih sejauh yang aku tahu, penyanyi-penyanyi sudah membuat di dalam kontraknya supaya semua lagu-lagu yang dibawakan tuh harus dibayarkan hak ekonominya kepada pencipta. Itu yang kita bisa bikin. Kalau nyampainya gimana-gimana, ya ini nanti mekanismenya di dalam revisi ini kita harus bisa pastikan semua penerima hak-haknya itu benar-benar bisa menerima haknya. Belum lagi masalah mekanismenya seperti apa. Ini pencipta mendapatkannya yang per song di play-nya kah. Ini kan sistem masih panjang yang kita harus kawal bersama supaya benar-benar suara regulasinya nanti suara para pencipta dan pelaku. Oke Bang, sempat ada gesekan dengan WAMI segala, LMK. Mungkin sejauh ini seperti apa sih Bang gesekan-gesekan itu? Ya, apakah pasti sama WAMI sebagai wakil pencipta lagu pasti gesekannya memang arahnya ke sana sebenarnya kan. Karena mereka yang ini undang-undang untuk mengelola haknya, jadi pasti bentrokannya dengan transparansi WAMI, cara mereka mengkolek, sistem mereka apa yang dia pakai, kenapa dia nggak nyampe, itu mereka memang harus bisa menjawabnya. Makanya di freeze dulu ini, tapi ya kita nggak tahu setelah ini seperti apa, ya memang harus seperti ini. Tapi ini kan yang aku bilang tadi, setelah ini mungkin semua harus mencipta punya yang di daerah mungkin yang selama ini juga lagunya dibawain tidak mendapatkan, ya setelah ini harus bisa mendapatkan hak-haknya. Itu yang kalau aku pribadi perjuangkan gitu. Bang, sebagai sahabat udah menemukan aku nggak mau membahas rumah tangga orang lain karena itu bukan ranahnya aku. Sebagai teman pasti happy kalau teman bahagia gitu. Tapi di luar itu aku nggak ngerti, aku nggak urus, aku tidak tahu juga masalah keluarga masing-masing, itu ranahnya berbeda, itu privasinya Mas Ari. Mas Ari juga bilang kan ada hal-hal yang kita tidak tahu, jadi kita hormati. Kalau aku sih selama Mas Ari dia happy, ya dijalani, bukan hidupku kan, hidup dia yang jalan. Jadi jangan kita menghakimi
seseorang atau ya kita benci dan tidak itu urusan masing-masing. Tapi buat aku sih sebagai teman, aku happy aja kalau Mas Ari bisa happy. Sampai lihat kecocokan Mas Ari dan Kak Derly seperti itu. Sebenarnya belum pernah ketemu aku. Jadi setelah sakit waktu itu Mas Ari udah off dari juri. Jadi setelah itu belum pernah ketemu, apalagi dengan pasangan yang baru aku belum pernah ketemu. Sampai jadi aku nggak bisa ada keresahan nanti update di IG perihal haters ya, Bang. Adi Lasso, iya. Nggak terurus. Aduh, gua nggak tahu.